Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Selasa 3 Oktober 2020. Gimana rasanya liburan kemarin? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Miss akan menjelaskan mengenai tematik di tema kelima tentang ekosistem pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak pembelajaran dengan baik dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak pembelajaran berikut. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembelajaran keempat ya. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Tahu nggak sih teman-teman apa itu negara maritim dan agraris? Ya, kita bahas bersama ya. Oke, pada hari ini sebelumnya Miss akan beritahukan mengenai pembelajaran kita. Kita akan belajar mengenai 1. Membuat ringkasan isi teks, 2. Menjelaskan arti Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris, 3. Menjelaskan kondisi geografis dengan menggunakan peta, yang keempat menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sikap yang akan kita kembangkan adalah cermat, teliti, dan mandiri. Oke, Miss akan bantu jelaskan perbedaan negara maritim dan negara agraris. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Dan negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Ini dikarenakan banyaknya lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman silakan dibuka halaman 18. Di situ ada teks yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, teman-teman baca terlebih dahulu ya. Oke, Miss akan bantu ya mengisinya. Silakan diisi di halaman 19. Di paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia terdiri atas banyak pulau. Informasi pentingnya adalah sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada luas daratan, yaitu 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan. Lalu, paragraf kedua, ide pokoknya, selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Sedangkan informasi pentingnya adalah Indonesia memiliki banyak gunung api, sehingga sebagian besar tanahnya subur. Dan yang terakhir, paragraf 3, ide pokoknya bahwa salah satu faktor yang mendukung sektor perikanan dan pertanian Indonesia adalah iklim. Informasi pentingnya adalah letak Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, sungai, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, kenampakan alam ini dapat mempengaruhi potensi sumber daya alam. Ya, kemudian jenis pekerjaan penduduk di setiap wilayah pasti berbeda-beda. Kenampakan alam mempengaruhi terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayuran. Sedangkan penduduk yang berada dekat dengan laut bermata pencarian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Untuk kelengkapan penjelasannya, teman-teman bisa cek di buku pena halaman 89 ya. Baik, kita berlanjut ke kisah perjuangan seorang Bung Tomo. Teman-teman bisa membaca kisahnya di halaman 21. Miss akan membaca berupa ringkasannya saja. Teman-teman bisa membaca selengkapnya ada di halaman 21. Oke, kita kisahkan mengenai Bung Tomo yang merupakan salah satu pahlawan
yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Tomo merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya. Bung Tomo mengajak seluruh warga Surabaya untuk berjuang melawan penjajah tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa. Bung Tomo merupakan pemimpin Perang Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Para pemuda Surabaya pada saat itu sangat marah ketika mengetahui adanya penjajahan, karena Belanda telah menghina salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang telah disampaikan saat Sumpah Pemuda, yaitu kedaulatan negara. Para pemuda merobek warna biru pada bendera tersebut, lalu mereka mengibarkan kembali bendera yang tersisa, yaitu bendera merah putih. Pertempuran kembali terjadi setelah Brigadir Malabi terbunuh. Tentara Inggris memberikan peringatan kepada seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia pada saat itu yang bersenjata untuk melaporkan dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Peringatan tersebut merupakan sebuah penghinaan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bung Tomo dan warga Surabaya tidak mau terjajah kembali. Oleh sebab itu, mereka bersatu melawan penjajah. Dan Bung Tomo merupakan tokoh yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melalui isi pidatonya. Pidato Bung Tomo berhasil membakar semangat warga Surabaya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana kita mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, di antaranya saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga, kerjasama membersihkan rumah dan membantu adik dalam mengerjakan tugas. Sedangkan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah melaksanakan piket bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras, membantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Lalu yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, ya. Seperti menjenguk tetangga kita yang sakit. Kemudian mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan lomba dan sebagainya. Kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, serta keindahan lingkungan. Oke, itu ya diantaranya. Nah, teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk kegiatan merangkum di halaman 22. Ya, selanjutnya teman-teman buka halaman 22. Di situ ada ayo merangkum. Miss tidak bisa membantu menuliskan di sini, tapi Miss akan bantu dan teman-teman bisa menyalinnya di halaman 22. Ini untuk yang langkah-langkah membuat ringkasan ya. Teman-teman bisa pindahkan di halaman 22. Lalu yang selanjutnya ini adalah perbedaan antara negara maritim dan negara agraris ya. Bisa dipindahkan ke kolom yang ada di halaman 22 juga. Kemudian ini adalah upaya Bung Tomo untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Karena Miss tidak bisa mengisi karena banyak, jadi Miss minta kalian salin saja di halaman 22. Oke teman-teman, kita masuk ke pembelajaran kelima mengenai ekosistem ya. Teman-teman sebelumnya sudah belajar oleh Miss Ani mengenai komponen biotik dan komponen abiotik ya. Miss akan jelaskan sedikit nanti, menambahkan dari penjelasan Miss Ani yang kemarin sudah memberikan penjelasan ya. Dari gambar tersebut, komponen abiotiknya adalah ayam. Kemudian di situ ada tanaman ya, rumput dan tanaman itu salah satunya merupakan adalah komponen biotik. Kemudian untuk yang abiotik di situ adalah kandangnya ya. Itu salah satunya komponen abiotik yang tidak hidup. Oke, ini penjelasan Miss mengenai komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik itu segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, yaitu virus dan bakteri. Nah, untuk daur hidup hewan ayam, teman-teman bisa melihat atau membacanya di halaman 24. Ya, berdiskusi di rumah dengan orang tuanya.
dibantu untuk memahami bagaimana daur hidup ayam. Kita beranjak ke proses perkembangan hidup pada hewan ya. Ada 2 jenis, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis yaitu jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada 2 jenis hewan ini, yaitu hewan yang bermetamorfosis sempurna, yaitu mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh mulai dari menetas. Ciri khasnya ialah ia memiliki fase pupa atau berudu. Yang kedua, hewan bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang tidak terlalu mencolok. Ciri khasnya ada penambahan struktur tubuh seperti sayap. Sedangkan hewan tidak bermetamorfosis yaitu hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari lahir hingga dewasa. Kita akan mencoba untuk memahaminya seperti di halaman 25 ya, teman-teman bisa lihat. Hewan yang bermetamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu dan katak ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu ada perbedaannya, yaitu dia mengalami tahap yang disebut pupa ya, ataupun berudu. Yang kedua, hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah kecoa dan belalang. Dia punya struktur tubuh yaitu sayap ya yang membedakannya. Nah, tugas teman-teman ya adalah membuat diagram metamorfosis nyamuk dan katak ya. Dan mengenai di situ tertulis mengenai informasi setiap tahapan hidup dari hewan-hewan tersebut. Ya, silahkan digambar yang bagus. Bisa dibantu orang tuanya boleh, tetapi tulisannya dan penjelasannya teman-teman yang harus menulis sendiri ya. Kita lanjut ya teman-teman ke SBDP pembelajaran mengenai lagu bertangga nada minor ya. Seperti teman-teman sudah belajar, ciri-ciri lagu ini adalah sedih ya, bernada sedih karakternya, kemudian hikmat dan tidak semangat. Jadi memang karakternya adalah lagu yang sedih. Contoh lagu yang ada pada teks adalah lagu Gugur Bunga. Selain lagu Gugur Bunga, teman-teman bisa cari sendiri. Teman-teman bisa cek ada di halaman 95 Bu Pena. Oke. Di situ teman-teman bisa lihat apa saja selain dari lagu Gugur Bunga tersebut. Selanjutnya teman-teman bisa membuka buku tematiknya di halaman 28. Ayo merangkum. Silakan disalin di buku kalian ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan akhir di subtema 1 ya, yaitu pembelajaran 6. Dari gambar tersebut teman-teman bisa lihat apa jenis ekosistem yang ditunjukkan pada gambar ya. Di situ ada jenis ekosistem yang masuk dalam komponen biotik ya. Jenis ekosistemnya adalah pertanian, di mana di situ komponen biotiknya berupa padi, pohon-pohonan ya. Nah, itu termasuk dalam komponen biotik. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu komponennya itu mengalami perubahan? Maka terjadi kerusakan ekosistem ya. Jadi bisa mengalami perubahan sehingga mempengaruhi interaksi yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Artinya kondisi unsur lain yang berubah itu bisa mengganggu ekosistem lain yang ada pada daerah tersebut ya. Dalam pertanyaan itu ada hewan-hewan yang bergantung dengan ekosistem itu. Baik, teman-teman bisa buka di halaman 29. Di situ ada teks ya, paragraf yang berjudul perubahan ekosistem di bumi. Teman-teman tidak akan berikan tugas yang harus di learning. Hanya saja untuk yang tugas teks ini teman-teman hanya perlu menggaris bawah ya di dalam teks mana yang termasuk ide pokok paragraf dan juga informasi penting yang ada dalam teks ya. Jadi teman-teman bisa mencari tahu informasi yang penting dalam teks.
Lalu kita masuk ke PPKN ya, sejarah mengenai upaya mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan itu sudah dilaksanakan sejak dahulu, di mana para pahlawan kita berjuang mempertahankan persatuan Indonesia dari berbagai ancaman. Contoh ancaman yang pernah terjadi di Indonesia adalah agresi, ya. Yang pertama adalah agresi, yang kedua pemberontakan, yang ketiga perpecahan, 4 narkoba, dan 5 korupsi. Kita akan bahas satu-satu ya. Agresi itu adalah bentuk tindakan penyerangan ya yang pernah dilakukan oleh Belanda yang terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2, di mana dia berupaya untuk menguasai wilayah Indonesia. Selanjutnya yang berikutnya adalah pemberontakan narkoba. Pemberontakan itu merupakan peristiwa pertempuran bersenjata di mana terjadi pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah perpecahan, ya, di mana Indonesia dengan beragam perbedaan baik dari agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya bisa menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah misalnya korupsi. Antara teman ya, kita tidak mau bermain dengan teman yang berkulit hitam, atau kita tidak mau berteman dengan teman kita yang kurang berada. Nah, itu bisa menyebabkan persatuan dan kesatuannya terganggu sehingga menimbulkan kita bisa melihat pertikaian. contoh ya, seperti misalnya teman-teman uang jajannya dilebihkan dari yang seharusnya. Nah, itu berhati-hati apakah masuk ke dalam korupsi atau tidak. Jadi lebih baik jajanlah sesuai dengan kebutuhan ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Untuk lagu yang bertangga nada minor seperti syukur, terima kasihku, gugur bunga, dan mengheningkan cipta sudah kita pernah nyanyikan. Nah, untuk tugasnya tadi Miss sudah sampaikan, yang pertama adalah teman-teman membuat diagram metamorfosis dari hewan katak dan nyamuk ya. Itu dalam bentuk diagram saja, dan penjelasannya gambarnya boleh dibantu bundanya, tapi penjelasannya teman-teman tuliskan sendiri ya. Contohnya bisa lihat di halaman 26. Kemudian tugas berikutnya adalah teman-teman merekam nyanyian dalam bentuk video ya, untuk menyanyikan salah satu lagu yang bertangga nada minor. Ya, teman-teman boleh diiringi dengan alat musik ritmis ataupun melodis. Alat musik ritmis misalnya ya dengan kecrekan ya, atau botol yang diisi dengan beras dikecrek-kecrek, atau dengan melodi seperti dengan alunan gitar ataupun piano, terserah. Ataupun tanpa iringan pun teman-teman boleh. Nanti silahkan kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Untuk Kufah ke Miss Puji, Basroh ke Miss Ani, dan untuk Rafah ke Mr. Aep. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran Miss sampai akhir. Subhanallah, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Dan teman-teman tetap semangat meskipun kita masih daring ya. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.